ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum. Ustadz Wahabi yang satu ini mengatakan bahwa mengusap sebagian wajah itu merupakan kesunahan. Dikarenakan mayoritas ulama berpendapat rukun wudhu itu hanya ada dua, kata Ustadz Wahabi ini. Padahal al-furudul wudhu itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu ada 6 perkara. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Hal ini tidak lain karena berdasarkan ayat Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah yang menjadi dalil bahwa arkanul wudhu itu ada 6. Rukun wudhu itu yang pertama adalah niat. Hal ini juga ada dasarnya, tidak serta-merta Ustadz Wahabi boleh mengatakan bahwa niat itu merupakan kesunahan. Niat itu merupakan rukun wudhu berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, rawahu asy-Syaikhani. Maka niat ini merupakan satu kefarduan wudhu yang tidak bisa ditinggalkan ketika berwudhu. Andaikan seorang tidak berniat, maka orang itu tidak akan sah wudhunya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini merupakan rukun wudhu yang kedua. Berdasarkan ayat fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka fayajibu isti'abuhu bil ghusli, wajib untuk meratakan wajah ketika membasuh wajah tersebut. Yang ketiga juga ada dalilnya, yaitu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Ini juga berdasarkan ayat Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai kepada siku. Tidak sampai demikian, ayat tersebut juga ada terusannya, yaitu adalah ayat wamsahu biru'usikum, yang menjadi tendensi bahwa membasuh sebagian rambut menurut madhab al-Imam Syafi'i itu hukumnya fardu di dalam wudhu. Wamsahu biru'us, maka usaplah bagian kepala kalian, bagian rambut kalian. Walaysa al-murad huna mashu jami'ir rasi, yang dikehendaki dalam ayat ini bukan membasuh semua kepala, bukan. Akan tetapi dengan membasuh sebagian saja sudah mencukupi. Wa arjulakum ilal ka'bain, ini merupakan dalil kewajiban kefarduan membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki ketika berwudu, sesuai dengan ayat Al-Quran. Kemudian ada kefarduan yang terakhir adalah tartib. Tartib itu berurutan. Berurutan itu ulama tidak serta-merta merumuskan rukun wudhu yang terakhir itu harus tartib, harus berurutan. Ulama juga memiliki dalil berupa ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena Kanjeng Nabi ketika berwudhu, beliau selalu mempraktekkan wudhu dalam tartib, berurutan. Wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Inilah wudhu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi semasa beliau hidup. Bahkan beliau pernah berwudhu secara berurutan, kemudian beliau bersabda, hada wudhu'un la yakbalullahu as-sholah illa bihi. Wudhu yang dengan cara tartib inilah adalah wudhu yang tidak akan Allah terima ibadah seseorang kecuali menggunakan wudhu ini. Dari sini kita pahami bahwa tartib ini juga merupakan kefarduan ataupun rukun wudhu. Maka bagi Ustadz Wahabi ini harus belajar lagi bagaimana ulama menyingkapi kefarduan wudhu. Kefarduan wudhu ini anak SD, anak TK itu sudah tahu bahwa kefarduan wudhu itu ada 6. Sekelas Ustadz Wahabi ini yang katanya doktor lulusan luar negeri, beliau mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 2. Ini merupakan kesalahan yang sangat besar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mereka mengatakan ikuti Al-Quran dan Hadis, tetapi apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.